Rahasia menikmati hidup. Refleksi pagi 1129. Apa rahasia hidup panjang umur dan sejahtera menurut Amsal? Ini rahasia yang disampaikan Amsal 3 ayat 1-4. Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu, anakku. Ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, mengingat selalu nasihat firman Tuhan, serta tetap percaya dan setia kepada Allah adalah rahasia menikmati hidup yang bermakna, panjang umur, dan sejahtera hati. Orang yang hidup seperti ini akan berkenan di hati Allah dan dihargai oleh manusia. Saudara-saudara, melalui berbagai cara, orang mencoba mengejar kenikmatan dan kesejahteraan hidup, tetapi tidak mendapatkannya. Amsal dengan jelas telah membuka rahasianya. Hanya melalui kesetiaan dalam menaati nasihat firman-Lah kita akan hidup berbahagia. Inilah kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Hanya saja sayangnya, karena kecenderungan dosa, kita seringkali lalai dan lebih suka mendengarkan nasihat yang bukan dari Tuhan. Gaya hidup dan gemerlap dunia masa kini lebih kita sukai. Kita harus bertobat. Oleh sebab itu, marilah kita kembali mengarahkan hati kita kepada nasihat Tuhan. Tetaplah setia. Tuhan pasti berkenan dan kita pun pasti akan menjadi berkat bagi semua. Bersediakah kita? Belajar percaya dengan segenap hati. Refleksi pagi 1130. Apa ajakan Amsal bagi mereka yang mau mendengarkan nasihat Tuhan? Ini ajakan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, bila seseorang mau mendengarkan nasihat Tuhan, maka imannya akan terbangun dan ia akan menjadi makin percaya dengan segenap hati. Ia belajar untuk tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Akal budinya akan diubahkan dan ia akan belajar untuk mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dalam setiap langkah kehidupan dan keputusannya, ia akan mengakui Tuhan dan Tuhan yang akan menolong dalam setiap langkahnya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan dunia masa kini, banyak orang, termasuk orang Kristen, yang lebih suka untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri saja. Pikiran dan pertimbangan dunia menjadi lebih utama dalam kehidupannya. Nasihat dan perintah Tuhan sering diabaikan saja karena dianggap sudah kuno, tidak sesuai perkembangan zaman, serta tidaklah relevan lagi bagi kehidupan manusia masa kini. Manusia menjadi lebih bergantung kepada pengertiannya sendiri dan mengabaikan Tuhan. Inilah yang kemudian menyebabkan orang untuk terperosok pada jalan yang bengkok. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan kembali mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong untuk meluruskan jalan kita.
tidak menganggap diri sendiri bijak. Refleksi pagi 1131. Apa pesan Amsal bagi seorang yang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan merasa diri berhikmat? Mari dengar pesan Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara, menganggap diri sendiri bijak dan pandai bisa menyebabkan sikap percaya diri yang berlebihan, sehingga seseorang tidak merasa perlu lagi untuk takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ini sikap yang haruslah dihindari dengan cara belajar takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Inilah kunci dari suatu kehidupan yang sehat lahir batin dan berkenan di mata Allah. Saudara-saudara, rasa percaya diri yang berlebihan dan merasa diri sendiri bijak bisa saja menimbulkan kesombongan, sehingga seseorang kemudian merasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Di dalam keyakinan akan kemampuan diri, ia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang jahat yang dilakukan tanpa takut akan Tuhan. Hal seperti ini tentulah bukan tindakan yang bijak, karena hanya di dalam takut Tuhanlah maka seseorang akan menjauhi segala macam kejahatan. Hanya di dalam sikap takut akan Tuhan inilah kita akan mengalami suatu kehidupan yang disembuhkan sehingga menjadi sehat lahir batin. Oleh sebab itu, mari kita belajar takut akan Tuhan dan menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan. Hati Tuhan pasti bersuka cita karenanya. Membawa yang terbaik bagi Tuhan. Refleksi pagi 1132. Bagaimana sikap takut akan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan orang percaya? Mari lihat Amsal 3 ayat 9 dan 10. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Saudara-saudara, takut akan Tuhan harus terwujud dalam sikap menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik harta milik maupun segala kemampuan diri. Hidup yang didedikasikan penuh untuk kemuliaan Tuhan ini merupakan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya dengan melimpah. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya yang takut Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan sehari-harinya yang ditunjukkan dalam karakter, buah pikir, kehendak dan perilakunya yang mau mengutamakan Tuhan. Ini nyata dalam bagaimana orang percaya itu menggunakan segala harta milik serta kemampuan dirinya untuk melayani sesama. Inilah seharusnya yang menjadi wujud nyata dari hukum kasih. Sayangnya, orang percaya ada yang terlihat suci, tapi sebenarnya tidak peduli sesama karena adanya sikap mementingkan diri dan cinta uang. Ini tentu tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar menghormati Allah dengan mewujudkan kasih kepada orang lain melalui segala harta yang kita punya serta segala kemampuan diri kita.
berkat Tuhan pasti melimpahi. Tidak menolak didikan Tuhan. Refleksi pagi 1133. Mengapa orang percaya harus dengan senang hati menerima didikan Tuhan? Amsal 3 ayat 11 dan 12 menjelaskannya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara-saudara, orang percaya harus membuka hati untuk didikan dan disiplin dari Tuhan, karena semuanya itu dilakukan Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar. Dengan demikian, orang percaya tidak boleh memandang enteng nasihat dan teguran Tuhan, karena apa yang dilakukan Tuhan itu pasti baik dan berguna. Untuk itu, kesediaan untuk mendengarkan nasihat Tuhan harus tertanam kuat dalam diri setiap orang percaya. Saudara-saudara, disiplin serta teguran yang diberikan Tuhan kepada orang percaya bisa saja ditanggapi negatif, sehingga orang percaya menjadi jengkel, bahkan marah kepada Tuhan. Amsal mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan pasti memikirkan dan merencanakan apa yang baik bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita haruslah sungguh-sungguh membuka diri kita untuk mendengarkan setiap nasihat Tuhan dengan seksama. Yakinlah bahwa setiap didikan Tuhan, meskipun terlihat sangat tidak enak dan sangat berat sekalipun, itu semua pasti baik bagi kita. Dalam menghadapi segala didikan itu, marilah kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan.